Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar dan selamat datang lagi di channel Reborn Sundanime. Pada video kali ini aku bakal nge-review alur cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 170 sampai 173. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Awal cerita manga Jujutsu Kaisen chapter kali ini dibuka dengan memperlihatkan bagaimana salah satu Shikigami milik Megumi Fushiguro yaitu Max Elevan mencoba menyerang Regi menggunakan kekuatan semburan airnya. Melihat hal tersebut, Regi pun lari dengan cepat agar dapat menghindari derasnya tekanan air yang keluar dari belalai sang gajah. Setelah berhasil menghindar, Regi pun mulai menyadari kalau gajah tersebut merupakan sebuah pengalihan yang dilakukan oleh Megumi supaya dia bisa melakukan serangan kejutan. Karena sudah hafal apa yang akan dilakukan oleh Megumi, Regi pun dengan wajah yang sangat tenang lalu melemparkan sebuah kertas tepat ke arah Megumi yang sedang terjun dari atas gedung bersama para rabbit escape-nya. Tak lama, tiba-tiba kertas yang dilemparnya berubah jadi sebuah jaring dan menangkap kelinci-kelinci milik Megumi. Lalu pada panel selanjutnya, diperlihatkan Regi mengeluarkan beberapa lembar kertas yang tak lama tiba-tiba kertas-kertas tersebut berubah jadi pisau dapur dan kemudian terbang melesat menuju Megumi. Untungnya pada saat itu Megumi dengan cepat dapat menangkis pisau-pisau yang terbang ke arahnya menggunakan kelinci dan pedang yang sedang ia genggam. Setelah diperhatikan dengan baik-baik, menurut pandangan Regi, Shikigami kelinci itu sepertinya berbeda dari yang lain. Mereka akan terus bermunculan walau berapapun yang dibunuh. Dan fakta bahwa Megumi menggabungkan itu dengan serangan airnya, Regi pun menyimpulkan kalau Megumi mengetahui soal teknik kutukannya. Dan memang, meski kurang begitu yakin akan dugaannya, tapi Megumi dapat menebak kalau teknik Regi ini adalah mengeluarkan apapun yang tertulis di isi struk tersebut. Lalu Regi pun menjelaskan kalau apa yang dikatakan oleh Megumi itu memang benar. Dan tekniknya ini ia sebut dengan nama reproduksi sebuah kontrak atau dalam bahasa kerennya adalah kontrak objek reproduction. Di mana dengan teknik ini, Regi dapat melakukan berbagai macam hal termasuk mengembalikan kondisi tubuhnya seperti semula, layaknya sudah berendam di sumber air panas, bersantai dan mengistirahatkan tubuhnya selama 2 hari sesuai dengan isi yang ada dalam struk tersebut. Setelah tubuhnya kembali bugar, Regi dengan sombongnya membandingkan kondisi tubuhnya dengan Megumi yang sudah terluka akibat pertarungan sebelumnya. Selain itu, Regi pun tahu kalau Megumi bisa memanggil atau membatalkan Shikigami dengan mudah. Tapi setelah Shikigami itu terluka, dia mungkin takkan bisa berfungsi seperti biasanya lagi. Jadi, Regi menyimpulkan jika sekarang Megumi tak bisa memanggil anjing itu yang bisa lari, menyerang, dan bertahan. Karena itu, Megumi terpaksa memakai kombinasi Shikigami yang masing-masing punya satu fungsi. Regi pun berkata, kita sekarang dalam perang bertahan di mana kedua sisi tak punya teknik yang lebih kuat. Itu mustahil, kau tak bisa membunuhku. Setelah Regi mengatakan hal demikian, Megumi pun akhirnya memutuskan untuk kabur menjauhi Regi dengan terbang bersama No. Akan tetapi, Regi tidak membiarkan hal itu terjadi. Ia mengeluarkan beberapa drone dari struknya agar dapat mengikuti kemanapun Megumi pergi. Tak hanya itu saja, Regi juga mengeluarkan sebuah motor Vespa supaya bisa digunakan untuk mengejar Megumi. Alhasil, dengan kedua benda yang ia keluarkan, Regi pun dapat mengetahui bahwasannya saat ini Megumi mendarat di sebuah gedung olahraga umum. Sembari tersenyum, Regi pun bertanya-tanya, apakah Megumi hanya lari atau sengaja memancingnya? Sebenarnya, Regi bisa saja memaksa Megumi keluar dengan api. Akan tetapi, dia merasa akan susah kalau harus kejar-kejaran lagi. Jadi dengan pertimbangan itu, Regi pun memutuskan masuk ke dalam gedung olahraga tersebut dan menanyakan apa rencana Megumi sebenarnya. Lalu ketika Megumi berdiri tepat di lapangan basket, tiba-tiba 2 buah truk bermuatan kontainer masuk dan mencoba menabrak tubuhnya.
Untungnya, Megumi dengan cepat dapat meloloskan diri dari kedua mobil tersebut dengan cara masuk ke area bawah mobil. Akan tetapi, setelah berhasil lolos dari dua truk kontainer, tiba-tiba tanpa dirinya sadari, Regi menjatuhkan dua pot bunga tepat di atas kepalanya. Tak hanya sampai di situ, Regi juga bertubi-tubi menyayat-nyayat tubuh Megumi menggunakan sebuah pisau. Pokoknya, pada momen ini Megumi benar-benar dibuat babak belur oleh Regi. Sembari menyaksikan lawannya berusaha bangkit lagi, Regi pun mengatakan kalau objek yang dia ciptakan itu seperti Shikigami. Jadi, dia bisa memberi mereka perintah sederhana, misalnya saja seperti pisau yang barusan dia perintahkan untuk terbang. Lalu Regi pun memberi sebuah pilihan kepada Megumi, di mana jika Megumi memberikan poinnya, maka Regi akan membuat kematiannya tak menyakitkan. Namun, Megumi sama sekali tidak merespon omongan yang dikatakan oleh Regi barusan. Justru, dia mengatakan kalau teknik perisai itu memang sulit. Dirinya tak bisa memahami sensasi membayangkan ruangan buatan dengan luas yang berbeda ke dalam dunia nyata. Itu sebabnya Megumi akan mengubah ruangan gedung olahraga ini menjadi domainnya. Dan benar saja, tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Megumi pun mengeluarkan domain expansion Chimera Shadow Garden, di mana dengan perluasan wilayah ini, Megumi mengubah ruang gedung olahraga tersebut menjadi wilayahnya. Lanjut ke panel berikutnya, di mana di sini diperlihatkan di dalam wilayah Megumi, nampak Regi menggunakan secret teknik Hollow Wicker Basket, di mana teknik ini adalah prototip dari simple domain gaya bayangan, dan ini memiliki kemampuan untuk membalas sebuah domain dan dijamin akan kena. Setelah pede dengan apa yang ia lakukan, tiba-tiba Regi terkejut karena kedua kakinya ditarik oleh 4 katak yang muncul dari bawah bayangan. Nah, di sini pun dijelaskan kalau di Shibuya, Jogo dan Hanami memakai domain amplification pada domain pasti kena untuk melawan teknik kutukan tanpa batas milik Gojo dengan sengaja tak memakai teknik kutukan mereka. Dan dengan begitu meninggalkan sedikit ruang untuk bisa memasukinya. Sedangkan Hollow Wicker Basket dan Simple Domain tak bisa membalas serangan langsung teknik kutukan. Teknik kutukan ini hanya menetralkan perisai domain expansion dan dengan begitu juga membatalkan efek pasti kena. Lalu domain expansion milik Fushiguro tidaklah sempurna. Dengan mengubah ruang di dalam gedung olahraga ini menjadi domainnya sendiri, dan perisai itu akan dipaksa tertutup dan kehilangan efek pasti kenanya yang muncul dengan wujud teknik kutukannya. Saat ini, Chimera Shadow Garden itu hanya perluasan dari Ten Shadow yang hanya meningkatkan potensial kapasitasnya menjadi 120%. Balik lagi ke cerita guys, di mana kali ini di dalam perluasan wilayahnya, Megumi beserta para katak dan klonnya menghajar habis-habisan Regi. Walaupun dirinya mencoba melawan, namun hal itu tetap saja gagal. Dari apa yang telah terjadi, Regi mulai menyadari bahwa para klon dan Shikigami ini terbentuk sebelum dirinya diserang. Dengan kata lain, perisai ini tak punya efek pasti kena yang ada di teknik kutukan. Regi pun merasa kalau peningkatan performa teknik kutukan Megumi luar biasa. Bahkan ia menilai ini jauh lebih sulit daripada domain pasti kena biasa. Dan jika Megumi memakai Max Elephant di sini dan menghujaninya dengan air, maka dirinya pasti takkan bisa apa-apa dan kalah. Namun Regi tak menyerah begitu saja. Dia kali ini diperlihatkan menerbangkan beberapa lembah struk ke atas yang belum diketahui di dalamnya itu tertulis apa. Melihat hal tersebut, Megumi pun memerintahkan untuk segera menangkap lembaran-lembaran struk tersebut. Akan tetapi, semua yang dilakukannya itu terlambat karena pada saat beberapa senti lagi dapat menangkap lembaran-lembaran struk itu, tiba-tiba struk-struk tersebut berubah menjadi 3 buah mobil. Regi pun mengatakan kalau semua yang ada di domain ini adalah bayangan Megumi. Memasukkan dan mengeluarkan benda dan juga Megumi sendiri itu menurutnya sungguh praktis. Akan tetapi, ada satu hal yang mengganggunya, yaitu Megumi sudah kehabisan senjata dan Regi hanya melihat satu senjata kutukan saja. Regi pun bertanya, apakah kau punya kapasitas yang rendah dan kau harus memastikan untuk menyisakan ruang untuk dirimu sendiri? Atau
kau harus menanggung berat dari objek itu yang kau simpan dalam bayanganmu sendiri? Jika melihat apa yang sedang terjadi saat ini pada Megumi, Regi pun tahu bahwa yang kedua adalah yang benar. Dengan fakta itu, Regi pun memanfaatkan domain Megumi untuk melawannya. Dan 3 mobil dengan total berat sekitar 2,4 ton itu dimaksudkan agar tubuh Megumi menanggung beban berat yang sama dengan berat mobil yang dikeluarkan oleh Regi. Tak hanya itu, Regi pun berniat akan terus menambah berat hingga Megumi remuk dengan beratnya sendiri. Akan tetapi, sembari tersenyum, Megumi pun berkata, "Sepertinya kau tak sadar, walaupun tak sempurna, domain tetaplah sebuah domain." Setelah menjelaskan hal tersebut, tiba-tiba Max Elephant jatuh dari atas dan menimpa tubuh Regi. Di sini pun dijelaskan bahwa secara umum diketahui kalau manusia akan pingsan pada kekuatan 5 sampai 6J, 2,4 ton, dan jika berat Fushiguro adalah 60 kilo, maka dia sekarang sedang menerima kekuatan sebesar 40 kilo. Untuk mencegah kekuatan G sebesar ini agar tak membuat seluruh darahnya terjebak di tubuh bagian bawah dan mengurangi aliran darah ke otak, Fushiguro pun menurunkan pusat massa dan memperkuat seluruh tubuhnya dengan energi kutukan yang difokuskan pada tubuh bagian bawah. Dan dengan peningkatan akurasi dari teknik kutukan berkat domainnya, membuat Max Elephant sekarang memiliki berat yang sama dengan gajah asli. Akibatnya, fibula dan tumit kanan Regi telah retak karena menerima beban tersebut. Jadi di situasi kali ini, keduanya bisa saja terlindas hingga mati kapanpun juga. Sementara itu, Regi menyadari kalau dirinya ceroboh. Jika saja tadi dirinya membawa truk, maka dia yakin akan menang. Dan di saat yang sama, dirinya juga tersiram oleh air. Beruntungnya, kartu asnya masih aman. Nah, ketika Regi melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada dirinya saat ini, di mana dia sedang tertimpa oleh seekor gajah dan dipaksa bertahan di dalam bayangan, Regi pun akhirnya mempunyai sebuah rencana, di mana setelah dirinya di dalam bayangan, Regi akan aman menciptakan ulang kartu asnya dari dalam. Namun mengingat fakta bahwa Megumi masih belum membatalkan domainnya, berarti semua yang diserap bayangan itu akan tetap di dalam bahkan setelah domainnya dilepaskan. Dengan hal ini, Regi pun berpikir kembali tentang rencana yang akan ia lakukan. Lantaran ia takut jika Megumi mati, maka dia akan terjebak di dalam bayangan selamanya. Dan menurutnya, masuk ke dalam bayangan itu terlalu beresiko. Jadi ia pun putuskan untuk mengambil struk dan mengaktifkan teknik kutukannya. Akan tetapi hal itu tak sempat ia lakukan karena ia lebih dulu tenggelam dalam bayangan Megumi ketika akan mengaktifkan tekniknya. Ketika berada di dalam bayangan, Regi pun merasa sangat menderita lantaran tidak ada oksigen, tidak bisa mengapung ke atas dan tak bisa berenang di dalamnya. Yang pada akhirnya ia pun tenggelam dan mulai kehilangan kesadaran. Melihat lawannya terjebak dalam bayangannya, Megumi tak ingin cepat-cepat berpuas diri. Dia terlebih dahulu harus memastikan Regi benar-benar mati sebelum melepaskan domainnya. Lalu pada panel selanjutnya diperlihatkan Regi kembali muncul ke permukaan menggunakan mobil yang sebelumnya telah ia keluarkan. Setelah itu, mobil yang telah menyelamatkan Regi menghilang seusai menyelesaikan perintah untuk membawanya ke permukaan. Dengan kata lain, kini ia telah kehilangan berat satu mobil. Tak lama kemudian, tiba-tiba dengan teknik kontrak objek reproduction, Regi menjatuhkan sebuah rumah yang memiliki luas bangunan selebar 40 suboi, dan rumah ini adalah rumah kayu lantai 2 yang memiliki berat terangka kayunya sekitar 40 ton. Akan tetapi, setelah Regi mengeluarkan rumah tersebut, tiba-tiba tanpa dirinya sadari, Megumi menyekap dan menjatuhkannya ke dalam sebuah kolam yang berada tepat di bawah aula olahraga. Saat ditarik ke dasar kolam, Regi mengira kalau dia tenggelam karena berat 2 mobil yang ia tambahkan. Jadi agar bisa kembali ke permukaan, Regi pun akhirnya membatalkan teknik kutukannya. Setelah berhasil naik ke permukaan, Regi pun akhirnya menyadari bahwa ketika rumah itu akan menimpa, Megumi pada saat itu segera lari ke dalam bayangan lalu membatalkan domainnya,
sehingga membuat rumah tersebut menghancurkan lantai dan dirinya pun jatuh ke dalam kolam renang. Sembari berdiri dan memegangi senjatanya, Megumi pun berkata, "Kau tak bisa memakai strukmu kalau itu jadi basah, bukan?" Nah, secara detail, walaupun itu jadi basah, cetakan di struk itu takkan hilang. Selama cetakannya tidak hilang, mereka masih bisa dipakai dengan kontrak objek reproduction. Akan tetapi, jika struknya basah, syarat membakar kertas kontrak dengan energi kutukan tak bisa dipenuhi. Sebaliknya, menurut pandangan Regi, Megumi sudah tak bisa memakai Shikigami lagi karena dia sedang memulihkan teknik kutukan yang dia pakai di dalam domainnya. Jadi mulai sekarang, Megumi dan dirinya akan melakukan pertarungan biasa. Lalu pada panel selanjutnya diperlihatkan Megumi dan Regi saling jual beli serangan dan di antara mereka tak ada satupun yang memiliki jurus jitu. Namun dalam serangan adu fisik, Regi sedikit memiliki keunggulan lantaran kemampuan penguatan dan dasar-dasar fisiknya cukup tangguh. Di akhir panel, hal yang tak terduga pun terjadi pada Regi, di mana pada saat dirinya sedang percaya diri bisa mengalahkan Megumi, tiba-tiba sesuatu muncul dengan cepat merobek pundak dan sebagian wajahnya. Dan ternyata itu adalah serangan dari anjing Shikigami milik Megumi yang sebelumnya telah dilukai dan dilupakan oleh Regi. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 170 sampai 172. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.